Izin Pak Bekti sudah saya jadikan host Pak. Mungkin Siap, siap, bisa siap. dicek untuk share screen ya. Ya, share screen-nya ini kebetulan karena saya ini menggunakan laptop dan menggunakan handphone. Laptopnya sambil nunggu channel apa namanya, channel Zoom-nya gabung ya. Tunggu barang semenit 2 menit. Tapi saya mulai saja. Nanti saya share materi. Oke, jadi teman-teman, gini kita mulai saja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya bocor, mohon di off ya. Mohon yang bocor suaranya di off dulu ya. Baik, jadi begini teman-teman. Karena posisi saya ini sedang menggunakan handphone, nanti materinya saya share begitu di laptop saya bisa connect dengan dengan WhatsApp-nya ya, website. Saya mohon maaf, saya sampaikan bahwa proses rapat Senat pertama ini, karena ini memang pemilihan ketua Senat, tadi agak bertele-tele dalam pengertian tidak langsung to the point karena banyak saran. Jadi ya memang harus kita ikuti prosesnya. Sementara saya adalah ex officio dari wakil visip sehingga tidak mungkin meninggalkan rapat ya. Mohon dimaklumi. Jadi saya minta maaf, harusnya sudah mulai jam 10, saya pikir sudah selesai, ternyata jam 11 belum selesai. Dan ini sekarang setengah 12 lebih, tapi kita mulai sajalah. Karena saya tidak yakin pekan depan ada waktu yang sama, tapi kita mulai saja materi kita terkait dengan sub CPMK. Ya, sub CPMK ini adalah proses pembelajaran Anda. Capaian mata kuliah dalam pertemuan ini adalah Anda akan menggunakan beberapa teknik penelitian dalam teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif ya. Oke. Jadi begini, Anda nanti meskipun ada jalur yang dibuka di jalur di FISIP ini, itu tidak semuanya harus skripsi ya. Ada juga jalur publikasi dan hasil karya ilmiah. Tapi karena kemudian ini masih dalam proses untuk diajukan dalam proses mendapatkan pengesahan ya, kita tidak bisa mengganti tugas akhir itu dalam bentuk skripsi. Tapi karena Anda sebagai seorang mahasiswa yang memang belajar metode penelitian, maka dalam outcome based education kita ini, pembelajaran kita juga berbasis yang kita sebut pembelajaran berbasis luaran ya. Dan luaran dalam proses perkuliahan kita ini adalah proposal riset begitu, yang intinya itu adalah bagian dari penyelesaian tugas akhir skripsi mahasiswa. Dan itulah kemudian di momen kita yang mungkin nggak panjang ya, karena Anda nanti jam 1 harus kuliah lagi, jam 1 juga saya harus harus bertemu dengan mahasiswa karena persiapan mau ujian proposal, tesis, ya. Kita coba selesaikan dengan cepat beberapa hal yang terkait dengan metode pengumpulan data, ya. Sambil saya tampilkan di grup nanti di Zoom ini, saya jelaskan awal bahwa Anda meskipun dalam konteks penelitian itu nanti bisa menggunakan beberapa jenis, tapi secara umum beberapa teknik pengumpulan data untuk metode penelitian kualitatif itu bisa kita kejar atau kita lakukan dalam momen-momen yang sifatnya sudah sangat umum atau general dipahami. Ya, jadi apa bedanya metode penelitian yang sifatnya kualitatif dengan kuantitatif? Itu yang harus kemudian Anda pahami dulu. Ya, kualitatif ini adalah metode penelitian yang paradigmanya kita sebut sering dengan metode berparadigma subjektif. Kenapa subjektif? Salah satu indikatornya karena memang peneliti kualitatif itu adalah instrumennya sendiri, peneliti sebagai instrumen. Jadi Anda dalam pengumpulan data
ditentukan oleh kemampuan si peneliti ya untuk kemudian bisa melihat ya menghayati situasi sosial, hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian ya. Meskipun Anda di desain informasi misalnya ini ya bicara tentang misalnya aplikasi data misalnya, tapi Anda juga akan melihat bahwa ada lokus dalam riset Anda. Apa lokus riset Anda? Lokus riset Anda itu ya bicara tentang subjek dan objek. Nah, kalau Anda bicara tentang fakta sosial, dinamika sosial, dan sebagainya, maka kemampuan Anda untuk mengumpulkan data itu menjadi ciri khas keberhasilan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi, Anda diminta bahkan, ya, kalau dalam penelitian yang sifatnya fenomenologis, Anda diminta kepalanya ini blank. Ya. Kenapa blank? Supaya Anda tidak mempunyai bias. Kumpulan data yang akan dikumpulkan itu versinya dari siapa gitu. Dan tidak boleh ada asumsi peneliti yang kemudian masuk dan akhirnya mengganggu penelitian yang Anda lakukan. Itu kunci pertama yang harus Anda pahami. Anda datang meneliti sendiri. Anda beda dengan orang-orang kuantitatif yang tidak boleh berjarak. Ya, kalau orang kuantitatif misalnya Anda melakukan teknik penelitian survei, misalnya metode penelitiannya survei, mengumpulkan datanya dengan kuesioner, maka Anda bisa minta orang untuk mewakili, mengisi, meminta orang untuk menyebarkan kuesioner, diisi oleh responden Anda, begitu ya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, tidak boleh. Anda orang subjektif, yang artinya Anda harus melihat situasi, mengamati situasi, konteksnya seperti apa, begitu ya. Melihat fenomena, simbol, tanda, isi pesan, media, dan dilihat sendiri oleh peneliti. Karena Anda adalah instrumen pengumpulan data. Jadi ini yang harus Anda pahami bedanya dengan orang kuantitatif. Kalau Anda misalnya datang ke lapangan, tiba-tiba ada tulisan semacam apa namanya, tulisan di batu sejarah desa, misalnya secara lokasi atau secara situs, itu bagian dari dokumen data yang Anda ambil sebagai penguat data penelitian Anda. Jadi kalau Anda selesai dari berbagai sumber data yang berbeda, berfokus pada situasi yang terjawab, yang muncul, maka baru kita bisa menyelesaikan penelitian kita dengan tujuan yang telah kita putuskan di awal dalam riset penelitian kita. Nah, teman-teman, dalam konteks itulah kemudian Anda tidak boleh pasif. Ya, saya katakan tidak boleh pasif. Kenapa? Karena Anda adalah orang yang melakukan proses risetnya itu sendiri. Kalau kemudian Anda nanti justru tidak menguasai teknik pengumpulan data, maka yang terjadi ya akan muncul masalah begitu ya. Kenapa kok keluar ini? Oke, baik, sebentar ya. Ini Zoom-nya kok tiba-tiba nggak muncul nih di saya. Jadi, sambil saya join meeting ya, nanti tolong diklik aja saya. Karena posisi kita ya, harus ada laptop dan sebagainya ini. Materinya di laptop ini nggak muncul-muncul. Oke, 945. 8163. Incorrect passcode.
Ya. Oke, nah sudah masuk. Saya jadikan dulu host. Ini yang jadi host siapa ya? Pak Bekti sudah saya jadikan host, Pak. Enggak, ini karena saya menggunakan laptop, handphone saya tidak bisa nunjuk Oke. saya sendiri. Heeh. Itu tidak muncul dia. Yang satu lagi ya, biar saya keluar dari handphone ya. Ya, bentar, Pak. Saya mungkin dari Bapak, Pak, bisa jadikan host, Pak. Sudah join kah, Itu Pak? masalahnya, tidak mau ininya. Oke, sebentar ya, Pak ya. Ya, saya coba dulu. Karena ini laptopnya beda dengan handphone ya. Saya ini di partisipan di handphone tidak muncul. Saya sudah DM, Pak, di ini apa namanya chat Zoom untuk key hostnya, Pak. Mungkin bisa dicoba, Pak. Iya, ini masalahnya. Saya Nggak bisa ya? dimunculnya tidak muncul. Tidak bisa dijadikan ini. Untuk klaim klaim hostnya tidak mau. Harusnya kan muncul di klaim host ya. Iya. Mungkin dari HP nggak bisa ya, Pak, ya? Tidak bisa. Dicobain. Nggak bisa Ini juga ya? tidak muncul. Makanya nih saya harus mulai dari awal kalau kayak gitu ya. Iya. Hmm. Aneh. Lab dia masuk pertama kali tadi ini agak nggak bisa dicari nama saya. Atau mungkin bisa live dulu, Pak. Nanti coba ada Mbak Dia sebagai co-host. Nanti Mbak Dia akan berubah sebagai host. Nanti Oke akan oke siap diubah siap lagi. siap. Ya, seperti itu, Pak.
Anda ada beberapa ciri yang menunjukkan teknik pengumpulan datanya jadi berubah atau berbeda dibandingkan dengan yang lain. Walaupun sekarang ini tren tentang penelitian pengumpulan data itu paradigmanya bisa digabung, ya. Walaupun main paradigmanya tidak bisa digabung, paradigma utamanya tidak bisa digabung. Tapi teknik pengumpulan datanya bisa digabung sehingga menjadi istilah dengan menggunakan istilah yang disebut dengan mixed method, ya. Tadi saya jelaskan bahwa penelitian kualitatif yang sifatnya subjektif, maka Anda tidak boleh bicara dengan informan Anda. Saya gunakan istilah informan untuk membedakan dengan responden, ya, karena Anda tidak memberikan respon informannya, tapi orang yang menyampaikan informasi. Anda nanti memilih informan itu berbeda dengan cara pengumpulan data dalam kuantitatif. Kuantitatif dasarnya Anda menggunakan sampling dari populasi. Sampling dari populasi, akhirnya dari sampling populasi itu kemudian Anda melihat representasi populasi dalam sampel yang Anda gunakan. Anda bisa gunakan untuk kuantitatif itu menggunakan yang sifatnya acak, cluster, gitu ya, atau multi-state cluster, boleh. Itu semuanya punya dasar aturan sendiri. Dalam penelitian kualitatif, dasarnya bukan sampel ini mewakili populasi, tapi sampel adalah orang yang mewakili informasi. Jadi jumlah itu, kalau kita gunakan jumlah untuk ukuran kuantitatif, kalau menggunakan ukurannya Creswell, itu batas penelitian kualitatif minimal 30 orang. Tapi Indonesia, banyak ahli menyebutkan boleh dikurangi dari itu selama memang datanya sudah cukup. Kuncinya datanya sudah cukup. Dan itulah kemudian dalam penelitian kualitatif, Anda diminta untuk memilih informan dengan kriteria. Jadi harus cek dulu, misalnya kalau dalam penelitian kuantitatif misalnya, ya, Anda mengambil pengaruh misalnya media sosial TikTok, iklan X dalam TikTok misalnya terhadap minat beli mahasiswa komunikasi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP UPNPJ, maka akan dihitung berapa jumlah mahasiswa UPNPJ yang memiliki akun TikTok atau memiliki aplikasi TikTok sebagai media sosialnya misalnya. Itulah jumlah responden Anda. Ketika terjawab, misalnya mahasiswa jurusan komunikasi itu ada 2.000 misalnya, kalau gitu ya, seluruh prodi S1, S2, pokoknya semua jurusan komunikasi 2.000. Yang punya TikTok misalnya adalah 1.000 misalnya. Maka itu adalah jumlah populasi Anda. Anda akan ketemu sampling, ada rumusnya sendiri, menggunakan teknik sendiri. Tapi kalau dalam kualitatif, Anda tidak perlu menggunakan sampel berdasarkan numerik angka. Tapi Anda akan melihat sejauh mana si informan itu tahu. Karena tidak ada hubungan variabel, ya, nggak ada jika X maka Y, sebab X karena Y, gitu, ya, atau korelasional yang terkait, maka Anda bisa lihat siapa saja orang yang tahu itu. Kalau misalnya kemudian fenomena TikTok terhadap perubahan perilaku mahasiswa UPVJ misalnya, atau mahasiswa jurusan komunikasi misalnya, maka kemudian adalah kriteria informan yang dimiliki itu siapa atau apa. Dia menggunakan, Anda punya syarat misalnya, mereka pengguna atau memiliki akun TikTok minimal 2 tahun, maka kurang dari 2 tahun nggak bisa dijadikan sebagai informan. Misalnya, aktif menggunakan TikTok misalnya, seminggu minimal 4 kali upload video misalnya. Nah, itu kalau kurang dari 4 kali tidak bisa jadi informan. Begitu kan? Menggunakan atau membuka TikTok misalnya sehari kurang minimal 2 jam, kurang dari 2 jam tidak dijadikan informan. Nah, batas-batas itu yang menunjukkan Anda memiliki dasar subjektivitas untuk mengumpulkan data. Karena apa? Data yang terkumpul dari semua sumber itulah yang akan menjadikan penelitian Anda itu dianggap layak atau tidak. Ya, maka kemudian ada beberapa teknik pengumpulan data yang harus Anda kuasai, karena ini kejar sampai setengah satu maksimal ya. Kita cepat saja. Satu, Anda akan melaksanakan yang namanya interview, wawancara. Ini buat orang kualitatif, ini yang suka membedakan dengan penelitian kuantitatif. Kalau Anda tadi kuantitatif, Anda punya kuesioner, Anda sebarkan, Anda nggak perlu wawancara. Semua isian data dalam kuesioner, Anda tarik, Anda masukkan dalam aplikasi, misalnya SPSS misalnya, atau pakai tool-tool yang lain, selesai keluar datanya, selesai. Maka lebih cepat, gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai seorang peneliti yang sifatnya kualitatif subjektif, gitu, maka Anda akan melihat betapa kemudian si informan itu harus dikorek, dalam bahasa saya ya, dieksplor informasinya terhadap tema-tema yang akan Anda teliti. Kalau tadi bicaranya fenomena makna, apa video TikTok
buat perilaku mahasiswa misalnya, atau buat perubahan sikap misalnya, Anda akan melihat siapa saja informan. Kalau kemudian kita pengen tahu, kita nggak bisa seperti orang kuantitatif hanya menghitung angka dengan pemilihan kuesioner. Maka kita akan wawancarai dia. Bener nggak sih pemaknaan misalnya dari TikTok itu mempengaruhi atau mengubah sikap si informan? Anda mau tidak mau akan melaksanakan teknik yang pertama, kita sebut sebagai teknik wawancara. Dan wawancara ini, karena Anda adalah si sumber informasi sendiri, karena Anda sebagai orang yang mewawancarai subjektivitas Anda, maka melakukan wawancaranya harus secara langsung. Tidak bisa diwakilkan. Karena nanti bias. Pertanyaannya, Pak, kalau wawancaranya langsung, sementara orang jarak atau tinggal jauh-jauh, mana? Boleh diizinkan menggunakan media. Misalnya Anda melakukan penelitian yang sifatnya etnografi. Internet. Gimana caranya kita mewawancari orang secara langsung, datang ke satu lokasi Indonesia Raya gitu? Biayanya akan mahal. Ya, biayanya akan mahal sehingga Anda akan memilih untuk menggunakan wawancara walaupun sifatnya langsung menggunakan media. Ya, itu yang harus kita pahami kaitannya dengan wawancara. Ya, oke. Apa yang mempengaruhi? Tentu saja Anda sebagai seorang peneliti pemula, ya saya katakan peneliti eh, awalan ya dalam melatih, Anda harus tahu kemampuan apa yang Anda miliki sebagai seorang pewawancara. Anda tidak boleh kemudian bias, ya, memasukkan data-data hasil wawancara yang nggak jelas misalnya, atau maunya Anda. Karena kadang-kadang ada yang mahasiswa misalnya meneliti maunya gampang. Misalnya contoh kasus dalam penelitian yang sifatnya kuantitatif, Anda nyebarin kuesioner, tiba-tiba ada responden yang tidak mengisi beberapa poin. Daripada balik lagi susah, ngejar orangnya nggak ada, apalagi yang sifatnya acak ya, terus diisi. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu nggak boleh, itu karena itu akan menjadikan bias penelitian. Ya. Nah, dalam penelitian kualitatif, ini sumber medianya tahunnya cukup lama ya, 75, karena nggak beda jauh dengan tahun-tahun yang sekarang. Saya punya yang referensi yang pertama saja. Maka satu, kita harus punya kemampuan keterampilan mewawancarai. Jadi Anda harus bisa mewawancarai. Jangan diem aja begitu ya. Kalau beda dengan observer, Anda sebagai seorang pengamat nanti mau tidak mau Anda akan mengamati. Nah, kalau itu memang banyak diam, betul. Karena Anda akan melihat dengan mata apa poin-poin yang harus dilihat. Tapi kalau yang namanya wawancara, mau tidak mau Anda harus bisa berkomunikasi. Ya, bagaimana mewawancarai sumber informasi dengan baik. Kemudian harus bisa memahami, menerima hasil rekaman, kalau perlu menggunakan alat bantu, diizinkan, diizinkan. Ya, Anda juga bisa ngomong dengan si informan dalam pengertian karakter sosialnya itu jelas begitu. Anda memang seorang peneliti. Karena banyak di penelitian-penelitian yang sifatnya lapangan klasik ini, ketika kita ngomong nyaman, itu si informan cerita apa adanya. Tapi begitu kemudian kita keluarkan alat rekam, tiba-tiba mereka saling berubah itu, ya. Tiba-tiba kemudian jadi sak paku, jadi apa namanya, tidak bisa memunculkan khasnya dan sebagainya. Nah, secara karakter Anda bisa membangkitkan itu, ya. Walaupun kalau menggunakan alat bantu dia berubah, tapi minimal tidak mengganggu, ya. Anda harus pede, motivasinya juga ada, memang itu tujuan Anda untuk lulus, untuk membuka data, ya. Dan wawancara harus menggunakan rasa aman. Saya pernah meneliti perilaku sosial masyarakat terhadap para napi, ya, di Kampung Laut Cilacap. Apa yang terjadi? Begitu datang baru, mereka sudah merasa anti karena waktu itu memang ada napi yang lepas, gitu kan, masuk ke wilayah mereka, dan kemudian diuber-uber oleh pegawai lapas, polisi, tentara, bahwa mencari-cari. Dan itu ternyata menimbulkan trauma buat orang-orang tua, ya. Karena kemudian diobrak-abrik kan, maksudnya datangi, tanyain, ya kan, rumah-rumah tertentu didatangi, di apa namanya, dimasuki rumah-rumahnya, dicek bener nggak ada napi yang lepas itu dan sebagainya. Nah, yang kayak begini ini kan mengganggu kalau kita wawancara, teman tidak menimbulkan rasa aman. Jadi kita juga menimbulkan aman buat si responden yang harus kita atau informan yang akan kita wawancarai. Dua, sumber informasi. Dia harus bisa berkomunikasi jelas. Kalau kita tanya dia bisa menjawab. Gitu. Jangan nggak jelas, Anda nanti bingung lagi. Contoh misalnya, Anda wawancara dengan orang yang mempunyai kebutuhan khusus, misalnya nggak mendengar. Apa yang orang mendengar? Kalau Anda bisa bahasa apa namanya, bahasa bantu ya dengan gerakan, nah itu bisa memahami kalau ternyata bahasa-bahasa nonverbal itu Anda gunakan. Tapi kalau enggak, maka itu akan terjadi misinformasi. Ya, secara sosial, sikap kita, penampilan, ya itu jelas bahwa kita ini seorang peneliti. Tadi sudah.
mereka orang yang tahu informasi, sumber informasinya. Jadi siapa yang kita pilih, kriterianya apa yang akan kita pilih, itu jelas ukurannya. Apakah dia tokoh masyarakat, apakah dia tokoh atau pemilik media sosial, kalau tergantung tema penelitian. Ya, tiga, kemampuan menyatakan pendapat jelas, dan juga dia harus merasa aman, ya, jangan sampai merasa terbebani. C, dari pertanyaan materi yang akan Anda wawancarai. Maka nanti dalam penelitian Anda, nanti kalau Anda ke lapangan, urutannya dua wawancara, Anda punya namanya panduan wawancara. Jangan biarkan blank, walaupun kata saya tadi, kalau misalnya Anda menggunakan metode penelitian yang sifatnya fenomenologi, Anda bahkan tidak perlu menulis apapun di kepala Anda. Ya, karena kita justru tujuannya adalah mengeksplor fakta menjadi data, di balik data itu ada fakta apa. Ya, makanya kemudian kalau Anda nanti menjadi wawancara, bikin panduan wawancara. Ya, karena Anda belum dalam pengertian sebagai seorang peneliti pemula harus tahu ukurannya. Apalagi kalau Anda gunakan penelitian yang sifatnya deskriptif untuk kasus, Anda gunakan cara penelitian menggunakan Miles dan Huberman misalnya. Dari collecting data, klasifikasi data. Kalau Anda nggak bisa mengklasifikasi, artinya pertanyaan wawancara Anda tidak jelas, ya nanti datanya akan bias. Oke. Yang pertama, tentunya tingkat kesukaran materi. Jangan menggunakan materi yang akhirnya dianggap terlalu sulit, ya, dianggap terlalu sulit, atau sebaliknya dianggap terlalu mudah, ya. Jangan gunakan materi yang dianggap terlalu sulit atau justru dianggap terlalu mudah. Nanti kesannya kita menggambarkan mereka. Kedua, materi yang sifatnya adalah sensitif, ya. Anda ketika mau ke lapangan harus lihat ini dengan siapa. Apakah urusannya ekonomi, sosial, gitu, ya. Pilihan-pilihan begitu harus Anda pilah supaya si informan mau memberikan jawaban dengan betul. Ya, jangan sampai menyinggung harga diri seorang, gitu ya. Bicara pernyataan sesuatu dilupakan, tahu-tahu itu bermasalah, misalnya. Ya, nah sekarang lagi rame nih, kawasan dengan apa namanya kasus viralnya seorang pegawai MBG atau BPN yang apa namanya nari-nari ya, tiba-tiba kemudian itu sensitif karena kemudian karyawannya 180 orang tiba-tiba kemudian tutup gara-gara dia tidak menjelaskan ya dengan baik di media sosial malah nari-nari yang dia dapatkan cerita informasinya hanya 6 juta per hari itu. Ini kan aneh ya. Situasi wawancara, Anda harus pikir waktunya, tempatnya, situasi eksternalnya saat wawancara bagaimana. Termasuk yang keempat yang penting, penerimaan masyarakat. Orang-orang sekitarnya lihat Anda itu diterima apa enggak. Karena ada penelitian yang karena kita merasa kita yang apa namanya mencari tiba-tiba datang nggak pakai izin gitu. Karena di lapangan kadang-kadang izin atasan atau izin pemimpin mereka itu dibutuhkan. Ya, kalau misalnya suatu saat Anda pernah meneliti di komunitas tertentu, seperti saya dulu penelitian di Kampung Naga di Tasik ya, maka kalau kita bisa datang, tolong dibuka. Kalau misalnya datang ke sana, kepala sukunya tidak ngasih izin, kita nggak bisa wawancara. Nah, jika masyarakatnya begini harus kita pun sudah dapat izin dari si apa namanya si kepala suku misalnya, tapi mereka tidak kenal kita, nggak mau cerita juga. Jadi memang kita harus tahu waktu yang tepat seperti apa, apakah mereka sedang istirahat atau tidak, atau sedang kerja atau tidak, ya, tempatnya, apakah wawancara dilaksanakan dengan baik dan sebagainya, tempatnya nyaman atau tidak, itu juga perlu Anda pikirkan. Di luar bahwa penerimaan eksternal masyarakat itu penting untuk Anda paham. Ya. Ukuran keberhasilan wawancara, Anda bisa menciptakan hubungan yang baik. Di sini saya tulis akurat, menyenangkan. Ya kalau ternyata dia takut, sensitif misalnya, akhirnya a priori dengan kita, maka sumber informasinya tidak akan berikan respon yang positif yang baik. Ini juga penting. Ya, wawancara pertanyaannya juga sesuai, maka saya sarankan Anda nanti untuk memiliki panduan wawancara. Ya, karena kadang-kadang, nah saya meneliti tahun kemarin tentang mereka yang orang-orang berkebutuhan khusus, ya, orang buta tapi belajar menggunakan teknologi. Anda bisa bayangin nggak kesulitan? Mereka buta tapi belajar tentang teknologi. Belajarnya menggunakan aplikasi WhatsApp. Anda bisa bayangkan.
Dan ternyata ada aplikasi WhatsApp khusus untuk orang-orang yang blind, ya. Ada yang digunakan pelajari dan mereka hafal itu. Karena kemudian itu kan nggak bisa dibunyikan ya pembelajaran itu, tidak dibaca seperti kita melihat dengan normal. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat kalau kita tidak tahu bahasa itu atau aplikasi itu? Ini juga penting untuk kemudian kita pahami. Kemudian perlu dari data yang diinginkan, ya. Kalau perlu direkam, rekam. Kalau ada yang kurang, resiko kalau yang kurang apa? Anda harus mau kembali untuk mencari informasi yang kurang. Ya, ini poin catatan dari saya. Misalnya kalau ada wawancara sering salah gitu, dianggap dianggap kesalahan, ya, dalam bertanya. Kadang-kadang mengubah kata, maksudnya apa, dimudahkan, tapi ternyata itu malah bias, ya, malah bias. Hati-hati dalam proses pertanyaan. Ini juga, ya, caranya tidak tepat atau sebaliknya menanyakan sesuatu menggunakan kata tanya yang berubah, misalnya. Prosesnya salah. Ya, kalau udah nggak seneng si informannya, maka kadang-kadang begini, Mbak, Mas, ya, dalam wawancara kualitatif itu, kita tidak datang langsung, Pak, saya mau wawancara, enggak gitu. Yang dipercayakan dulu adalah rasa ketenangan mereka bahwa kita tidak akan mengganggu kehidupan mereka. Nah, itu yang kadang-kadang penting dalam wawancara supaya situasinya itu kita bisa klik, bisa connect, ya. Tidak tiba-tiba datang terus nanya-nanya. Habis itu siapa pergi, sudah selesai. Tidak begitu. Tapi usahakan kita kenal baik dengan mereka, mereka tahu kita tujuannya apa, begitu ya, apa yang akan kita tanyakan. Kalau perlu pendahuluan dulu, mereka sudah jadi punya siap acara apa, jawaban-jawaban apa yang mungkin mereka bisa jelaskan. Setelah itu kemudian sudah mulai masuk, bisa caranya smooth atau langsung mengatakan, Pak, boleh ya masuk ya sesuai ini. Nah, itu bisa juga ada gunanya. Sangat tergantung situasionalnya, karena manusia itu dinamis ya. Tidak bisa tiba-tiba mengatakan A, tiba-tiba dalam laksanaannya jadi B. Tidak juga. Oke, salah mencatat hasil wawancara. Ini sering terjadi. Tapi kalau mencatat sekarang kayaknya udah dibantu ya. Anda punya handphone misalnya, Anda punya alat rekam yang bisa gunakan rekam saat wawancara. Saya bimbingan konsultasi mahasiswa saja untuk tugas akhir, setengah jam itu direkam sama mereka. Nanti kamu ngetik lagi, kamu ulang lagi. Iya Pak, saya ketik lagi Pak. Saya maksudnya saya lihat lagi, saya lihat. Ini Pak Budi menjelaskan apa, itu saya putar ulang. Sehingga saya tahu maknanya. Nah, dalam wawancara kita di lapangan, boleh begitu. Boleh. Ya. Nah, kalau yang lebih enak, kalau Anda gunakan media, kan, bisa direkam langsung. Nah, karena direkam, gitu kan, jadi ketahuan. Ini dia pas saat ini ngomong apa. Peniruan yang mencolok dengan sadar mencatat informasi yang sebenarnya tanpa menanyakan pertanyaan atau mencatat hasil. Asal tulis saja. Ya. Tapi ketika ditanya, ulang malah kita tanya apa ya. Kalau ada alat bantu enak. Ya. Kadang-kadang juga wawancara terganggu, ya. Misalnya kita wawancara ibu-ibu yang punya bayi, sedang enak wawancara baru setengah jam, tiba-tiba bayinya nangis, ya, itu gangguan yang harus kita atur, kita tahan, nggak perlu teruskan karena dia nggak tenang. Dia misalnya diwawancarai, si pewawancaranya laki-laki, ibunya mau menyusui bayinya, kan repot lagi. Nah, yang poin-poin seperti ini harus dijaga, ya. Harus momennya pas. Kalau perlu gitu kita break dulu. Oke Bu, sambil menyusui Ibu break dulu. Kita apa namanya lanjut setelah Ibu menyusui. Itu bisa dilaksanakan. Ya, tidak harus memaksa. Termasuk dalam gaya sikap tingkah laku. Tiba-tiba datang seolah-olah kita sebagai orang yang mahasiswa paling tahu segalanya. Gitu, nggak bisa gitu. Ya, dari masyarakat mereka adalah orang yang paling tahu dunia mereka. Misalnya kalau di masyarakat, ya. Kalau nanti di media komunitas game tertentu misalnya, ya komunitas itu yang tahu game itu, aturan mainnya, cara komunikasi. Kita adalah orang luar yang tiba-tiba masuk ke situ. Ya. Nah, saya punya penelitian tentang Facebook, waktu Facebook itu rame, ya, masih rame lah tahun 2011, 10-11 begitu. Ternyata ada komunitas menggunakan bahasa daerah. Karena saya dari Banyumas ya, memang saya lihat ada komunitas kultural menggunakan bahasa ngapak. Ya. Ngapak ini bahasa khas tradisional versi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara sebagian, ya. Agak beda dengan bahasa Brebes dan Tegal, itu bahasa Tegalan namanya. Nah, kalau di Banyumas itu bahasa ngapak ini ya dipakai sehari-hari. Nah, ada satu komunitas di Facebook yang saya ingin tahu, mereka ternyata menggunakan bahasa itu. Dan saya bukan orang asli Banyumas. Jadi apa yang saya lakukan untuk itu?
Saya belajar cepat menggunakan bahasa ngapak, ya. Tahu maksudnya kata-kata ngapak, karena kadang-kadang dalam bahasa ngapak itu ada kata-kata yang saya nggak paham artinya apa. Ya, ini penting untuk memahami itu. Karena kalau Anda tiba-tiba datang nggak mengenalkan diri misalnya, Anda akan nggak akan diterima. Ini akan jadi masalah buat kita berikutnya. Oke, jenisnya, kalau kita bilang wawancara, ini ada beberapa jenis. Oke, beberapa jenis wawancara, satu terencana, terstruktur. Wawancara Anda sudah bikin susunan wawancara terperinci, ya, sistematis, nanya apa saja, gitu ya. Formatnya juga baku, dimulai dari pertanyaan mengenalkan diri, hingga mulai apa, siapa, bagaimana, mengapa, kenapa, gitu ya. Artinya sudah disusun. Sudah Anda datang, sudah punya panduan, pertanyaannya harus ini, jelas. Ya. Ada pertanyaan yang kedua, jenis wawancara yang kedua, yang terencana tidak struktur. Direncanakan, Anda hanya bikin panduannya saja, globalnya saja. Nah, di lapangan berkembang. Ya. Nah, untuk orang kualitatif yang sifatnya berkembang, maksudnya berkembang data di lapangan, kebanyakan milih yang nomor dua. Kalau panduan kan wawancara tinggal jawab ini, jawab ini, jawab ini, itu sederhana ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa bertanya, nggak berani bertanya untuk pertanyaan berikutnya, turunannya. Tapi kalau terencana tidak terstruktur, ada hanya bikin panduan, panduan secara global. Akhirnya dengan itu format dan urutannya kemudian bisa Anda sesuaikan. Ya. Nah, yang sering terjadi itu yang ketiga malah. Anda nggak punya panduan sama sekali. Asal datang lapangan, kalau tanya-tanya, kalau enggak. Ini kan wawancara yang sifatnya bebas, ya. Nggak ada panduan, nggak ada pedoman, nggak ada format. Pokoknya ketemunya. Ini resikonya nanti yang diperoleh datanya terlalu besar. Nah, kalau itu terlalu besar yang terjadi, nanti Anda susah untuk mengklasifikasikan. Ya, jadi kalau Anda meneliti nanti siapapun, kalau Anda yang berbasisnya penelitian lapangan ya, Anda mau tidak mau akan melihat siapa yang Anda wawancarai, siapa karakteristik sosialnya, kira-kira orang ini bisa dikembangkan atau uh, mengalir gitu ya. Karena ada jenis wawancara yang orangnya tanya itu jawabannya kemana. Jadi pilihan ini harus Anda kuasai biar Anda tidak menjadi masalah ketika di lapangan ternyata itu. Tapi saya menyarankan buat peneliti pemula seperti mahasiswa bikin panduan. Nanti berkembang di lapangan boleh. Panduan itu bisa sedikit, misalnya 10 saja, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertanyaan yang menjawab tujuan penelitian Anda. Anda harus menurunkan dari tujuan penelitian Anda, ya. Ternyata di lapangan satu itu bisa menjadi A, B, C, D, nah, ya kan? Yang nomor dua bisa A, B, C, berkembang di lapangan. Tapi panduannya ada. Jangan yang detail semua ditulis begitu. Kalau ada dikit begitu ya. Ujung-ujungnya ketika lapangan tidak berkembang karena nggak ada teknik lagi. Jawabannya apa, tapi nggak ada kejar karena nggak ada dalam list pedoman wawancara Anda. Atau sebaliknya yang ketiga, Anda nggak punya panduan sama sekali kayak orang fenomenologi itu ya, lapangan datanya blank, mainnya, terus tiba-tiba datang kumpulkan data. Pertanyaannya, sampai mana kapan data itu berhenti? Nah, itu yang agak repot ya. Kalau data berhenti karena kaitannya dengan data, maka ada istilah yang namanya data jenuh. Ya, apa data jenuh? Informasi yang Anda terima berulang-ulang dari semua informasi. Cukup. Ya. Jadi tidak ada istilah, Pak, penelitian saya harus 10. Tapi dari 10 sebelum sampai ke 10, orang ke 8, jawabannya semuanya sama. Ya sudah cukup. Ngapain terus sampai 10? Kalau di pertanyaan ke-7, 8 aja, mereka jawab jawaban yang sama dari pertanyaan. Ini contoh. Tapi kalau Anda tidak biasa dengan wawancara yang sifatnya bebas, saya menyarankan meneliti pemula, bikin panduan, biar nggak kemana. Ya, biar nggak kemana-mana itu yang penting. Oke, lalu bagaimana sumber wawancara? Satu, kalau Anda melakukan studi literatur, ya, Anda harus menentukan domain. Temanya apa sih? Batasan masalahnya apa? Domain itu penting. Ya, kalau ternyata kemudian udah ketemu informasi cocok siapa? Nah itu sampel. Anda tetap sampling ya namanya ya sampling ya, karena ada sifatnya yang purposive sampling atau snowball sampling. Itu tetap mewakili populasi ya. Terus jenis tipe wawancaranya tadi, apakah mau terstruktur atau semi terstruktur atau mau bebas ya.
Kalau bentuk pertanyaan wawancara jelas ya, Anda pilih mau langsung atau tidak langsung. Langsung dan tidak langsung maksudnya bukan diwakili orang, bukan. Pertanyaannya. Artinya pertanyaan langsung menjawab tema tujuan penelitian Anda. Ada yang tadi, satu bisa muncul jadi A, B, C, D, E. Ya, khusus tidak khusus. Tadi jelasnya. Kalau memang ini perlu yang detail, Anda sudah rancang dulu pertanyaan, tinggal dijawab, gitu ya. Tapi kalau modelnya tidak khusus, bebas ya. Anda punya program. Saya katakan sebetulnya program di kepala Anda akan tanya apa. Nah, kalau Anda tidak paham yang biasa begini, saya punya panduan, itu enak. Ya, Anda tidak kemana-mana kalau berbatas-batas. Oke, ditanyakan fakta atau pendapat. Ini memang susah kalau dijelaskan, kecuali langsung dipraktekkan ya. Ini versi pengamatan ada yang nyata atau pendapatnya si informan. Ini perlu kita cross check. Ya. Oke, pertanyaan, pernyataan. Nanti di lapangan saat protes ya, saat proses itu Anda akan tahu sendiri. Ini sebenarnya si informan tadi jawab itu menjelaskan apa ya. Ya, Anda boleh menanyakan Pak maksudnya apa? Boleh tanya ulang dalam wawancara ya. Ada nanyakan, Pak, begini. Kalau ini jawabannya apa? Misalnya gitu, terus mereka jawab. Ada satu kalimat atau satu frasa yang Anda tidak tahu. Anda boleh tanya, Pak, maksudnya apa ya, Pak? Ini, Pak? Dalam lapangannya, dalam realitasnya gimana, Pak? Itu boleh tanyakan ulang. Itu namanya berkembang. Ya. Jadi sekali lagi, saya menyarankan buat seorang peneliti skripsi, kalau Anda ke lapangan, mau tidak mau Anda punya panduan. Jadi panduannya ada dua untuk mengumpulkan data. Panduan yang sifatnya wawancara, ya, atau panduan observasi. Jadi apa sih untuk jangan-jangan nanti di desa karena saking senangnya lihat apa namanya wilayah-wilayah desa yang menarik, yang instagramable begitu, Anda lupa panduan observasinya. Jadi tepat apa yang mendukung penelitian. Kalau tadi kita bicara tentang fenomena TikTok, pemanaan TikTok buat mahasiswa, berarti mahasiswa itu dicek observasinya apa, seberapa banyak dia menggunakan TikTok atau akun TikTok apa yang dia miliki, misalnya. Nah, itu harus Anda cross check ya. Anda tanyakan mau tidak mau, boleh lihat ininya akun TikToknya. Itu Anda meng-cross check konfirmasi kebenaran ya. Oke, ini panduan yang biasanya Anda nanti buat. Saya katakan dari mulai dari yang pertama, misalnya, isi pertanyaannya apa ya. Pertanyaannya jelas urusannya. Jangan lompat-lompat. Anda bingung sendiri untuk mencari, mengklasifikasinya ya. Lebih enak urutan. Kalau ternyata dibikin satu tema, subtema, ya selesaikan dalam subtema itu. Jadi nggak kemana-mana. Kalau Anda sudah tulis nanti transkrip, Anda tinggal masukkan ke dalam tool, apa namanya, tool analisis data kualitatif itu yang free kan ada ya. Itu udah ketemu hasil. Tinggal nanti Anda olah dan analisis ya. Dari fakta yang sederhana, jangan yang rumit-rumit dulu. Nanti bingung sendiri Anda untuk menjawab itu ya. Kalau yang pertanyaan sulit, di akhirnya saja. Karena Anda nggak ketemu datanya, urutannya bagaimana tiba-tiba muncul itu. Ya, itu kira-kira. Jangan kita itu sebagai orang yang mencari tahu, tapi kita sendiri nggak tahu sebenarnya kita cari apa. Ya, meskipun ada dalam penelitian yang sifatnya epidemiologi, saya katakan, kita walaupun tahu, kita dalam tanda kutip ya, bukan pura-pura tidak tahu, tapi kita kalau ingin tahu apa yang paling hakiki yang dikuasai oleh si informan itu. Ya, jangan mengarahkan informan, tiba-tiba nanya, Pak, mengapa begini? Bukannya ini, Pak. Ya, nggak boleh bukannya ini, Pak. Bukannya ini, Pak, itu kan soal arahan kita. Ada menginginkan supaya seolah-olah dijawab itu. Ya, kalau dipaksa terus-menerus, informan secara tidak sadar nanti akan mengikuti. Oh iya, maksudnya itu. Kalau hanya sekedar mengingatkan, dijawab tidak, ya sudah, jangan dipaksa. Dan itu beberapa teknis yang memang nanti kalau perlu di lapangan itu Anda praktekkan langsung ya. Anda punya panduannya, Anda punya wawancara, jawabannya apa, ada rekam, ketika transkrip, tugas kita wawancara dengan baik. Kita masukkan dalam aplikasi, misalnya Envivo, misalnya sebuah jawaban-jawaban yang menjawab tujuan penelitian Anda. Nah, di sini kan ada Mbak Dia, Mbak Tia, ya kan, yang bisa mengajari Anda aplikasi, tinggal data transkrip masukkan, pengen tahu jawabannya apa, akan muncul tuh aplikasi. Nanti Anda gambarkan untuk analisisnya dari penelitian terdahulu, dari konsep, dari teori yang Anda pilih untuk menguatkan hasil penelitian Anda. Ingat ya, penelitian kualitatif tidak berbasis
numerik atau panjang lebar halaman. Ya, Pak, boleh nggak Pak kalau saya hanya menulis 80 halaman? Itu ada panduannya. Tapi saya yakin kalau istilah orang penelitian kualitatif, dasarnya itu adalah thick description. Ya, dalam, thick, ya, kaya dalam, eksplorasi dalam. Bukan penelitian yang sifatnya dangkal. Gitu. Tapi ya sangat tergantung dengan tujuan penelitian Anda. Kalau tujuan penelitian Anda mendeskripsikan fenomena, ya Anda gambarkan saja fenomenanya. Ya, tapi kalau Anda menggunakan studi kasus misalnya, kasusnya apa? Anda harus tukik lebih dalam. Kalau kemudian Anda bicara tentang etnografi atau netnografi, Anda akan bicara tentang grafos, catatan dalam internet yang lebih dalam. Biasanya kalau kita bicara etnografi komunikasi, maka kayak semacam kaitannya dengan pola komunikasi, budaya, bahasa. Tapi kalau misalnya netnografi, kan catatan dalam internet. Bahasa apa yang mereka gunakan, budaya apa yang mereka gunakan dalam catatan apa namanya etnografi, komunitas pemain game online misalnya, ya kan? Komunitas apa pengguna judi online misalnya, ya ada ya? Saya nggak tahu. Nah, bisa gunakan. Atau kalau Anda senang main dalam dunia kampanye kekinian misalnya, kampanye politik, tren data apa namanya tweet misalnya apa orang-orang yang menggunakan media sosial di daerah X misalnya. Artinya Anda akan ketemu dengan data-data itu ya. Baik, yang kedua, teknik pengumpulan data ini agak cepat, waktu kita tinggal 5 menit ya, kalau setengah 12, setengah 1 ya. Observasi. Anda tadi saya katakan, ini bisa membantu peneliti melihat keseluruhan ruang lingkup sudut pandang penelitian, di luar yang mengganggu tadi. Ya, karena datang ke lapangan nggak tiba-tiba langsung wawancara. Makanya kalau saya jadi pembimbing skripsi, biasanya saya memilih teknik pengumpulan data yang dilakukan pertama kali apa? Wawancara dulu apa observasi? Kalau mengatakan wawancara, berarti ada data-data langsung wawancara gitu. Nah ini sebenarnya bukan panduan betul salah. Tapi saya melihat kenapa nggak observasi dulu? Kamu datang lihat situasi, lihat kondisi yang memungkinkan. Kalau menggunakan media, ya Anda observasi medianya, ya kan? Seperti apa etnografi, internet yang muncul dan sebagainya. Nggak tiba-tiba langsung datang wawancaranya. Anda siapa? Nggak mengenalkan diri, misalnya kan? Nggak menjelaskan Anda siapa. Tiba-tiba mengumpulkan data. Wah, ini bahaya nih, jangan-jangan ini polisi nih, nah, kan repot ya. Ini harus Anda pahami. Saya menyarankan ada panduan, ya. Kalau nggak ada panduannya nanti ada kemana-mana. Kita punya panduan walaupun global. Saya akan nanya tentang informasi latar belakang keluarganya, misalnya etnografi, apa sih komunikasinya, bahasa mereka online jam berapa, ada cek seluruh. Nah itu yang ada observasi. Terus kemudian Anda muncul, jelaskan, minta izin, saya boleh nggak mewawancarai beberapa orang di antara Anda sampai informasi kami penuhi. Nah itu boleh, ya itu nyaman. Gitu. Jadi mereka nggak terbiasa. Tiba-tiba datang wawancara, malah mereka nggak jadi berkomunikasi. Ya kan komunitas game online gitu. Tiba-tiba datang sebenarnya, saya boleh nggak wawancara, malah daripada diem dan komen, ya kan dicuekin dan repot. Tapi kalau ada datang, observasi dulu, oh ternyata ramenya gini, ngasih game ini, ngasih kode, ngasih cheatnya gini-gini, nah itu Anda masuk mengkonfirmasi, benar nggak pesan kayak gini, itu gunanya buat apa, apa manfaatnya, itu teknik komunikasi gaya ini seperti apa, perlu nggak chat darat dan sebagainya, itu akan membahayakan Anda. Ya, oke, yang ketiga dokumentasi. Ini yang paling kita gunakan karena itu ilmu Anda sebenarnya salah satunya untuk mendokumentasikan penelitian yang Anda terima, data yang Anda terima. Ya, tapi ingat tuh ya, ini dokumen sebenarnya, bukan dokumentasi. Kalau kayak gini saya ngajar online, ada bukti kuliah saya online, saya screenshot itu namanya dokumentasi. Ya, tapi kalau Anda yang ke lapangan lagi wawancara, terus Pak boleh nggak kita selfie dulu saat wawancara di foto? Itu namanya bukan dokumen, itu memang dokumentasi foto ya, hati-hati. Tapi kalau Anda datang ke lapangan, lihat ada data di peraturan kelurahan desa, itu dokumen, ya, karena itu data, gitu. Data demografi desa, berapa jumlah laki-laki penduduk, laki perempuan misalnya, jumlah umur usia produktif misalnya, anak-anaknya berapa, ke usia 12 tahun berapa, itu data, ya. Tapi kalau ada kelapa selfie, ada tulisannya kelurahan, ada selfie foto, saya lagi di kelurahan, proses dokumentasi wawancara di kelurahan X, itu namanya bukan dokumen, itu dokumentasi sendiri, ya, bukan foto yang kayak begitu.
Jadi ini membantu mendapatkan tambahan informasi yang mendukung penelitian Anda. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak kita gunakan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang hanya satu, tunggal, wawancara saja? Cara mengkonfirmasi kebenarannya gimana kalau satu? Saya belum menjawab boleh tidaknya. Ya, saya katakan, boleh nggak kita menjawab dengan pertanyaan yang sifatnya mengkonfirmasi kebenaran kita? Buat orang-orang kualitatif, Anda itu sering diremehkan oleh orang-orang kuantitatif karena apa? Dianggap penelitian Anda tidak ilmiah. Kenapa kok dianggap tidak ilmiah? Karena nggak ada yang namanya validitas kebenarannya. Apakah betul? Ternyata dalam metode penelitian komunikasi, buku-buku metode penelitian, ya, orang kualitatif pun ada yang melakukan namanya konfirmasi kebenaran data. Ya, apa contohnya? Misalnya ada gunakan triangulasi. Ketika triangulasi, ada bermacam triangulasi. Anda sudah baca ya sumber-sumber triangulasinya. Misalnya triangulasi sumber data, triangulasi peneliti, triangulasi waktu, triangulasi metode. Pak, kalau saya hanya bisanya wawancara saja, Pak, tidak bisa observasi. Ya, Anda gunakan cara mengkonfirmasi data kebenaran itu, validitas kebenaran itu dengan teknik cek kebenaran yang sesuai. Ya kan gitu ya. Kalau Anda gunakan wawancara, bagaimana triangulasinya? Anda bisa gunakan triangulasi sumber. Artinya Anda bandingkan wawancara A dengan si informan A, dengan informan B, dengan informan C, D, E, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau ternyata Anda bisa gunakan dua atau lebih teknik pengumpulan data, Anda wawancara dengan A, B, C, kok gini hasilnya? Anda bandingkan dengan observasi. Nah, itu teknik pengumpulan data yang berbeda, metodenya berbeda. Anda bandingkan dengan dokumen. Ya, itu boleh. Ya, jadi tidak ada alasan sebenarnya. Tapi kalau dalam suatu kasus tertentu, Pak, metode pengumpulan data saya cuma ada satu. Saya pasti akan melihat bagaimana kamu mengukur konfirmasi kebenaran data. Nah, konfirmasi kebenaran data itu kita sebut dengan validitas, ya, validasi. Salah satu poinnya dengan dokumen ini, karena nanti Anda melampirkan dokumen apa yang ada. Kalau data demografi, Anda datang ke lapangan, Pak, boleh nggak saya soft file? Terus sebagai lampiran, gitu ya. Ini nggak ada soft file-nya, Mas, sudah di print. Ya, Anda scan lah atau difoto, jadikan lampiran data, boleh. Jadi memang ini guna untuk mendukung penelitian Anda supaya bisa relevan dalam menyusun penelitian yang akan Anda lakukan. Karena kita kadang-kadang tidak punya dokumen, ya. Dokumen itu ada di mana? Misalnya Anda datang ke tempat tertentu, kayak sekarang baru rujukan tentang AI misalnya. Anda akan main di dunia AI. Ternyata rujukan AI baru muncul dari kementerian, ya, panduan menggunakan AI. Nah, kalau ternyata kemarin nggak ada panduannya, gimana kita bisa melihat? Nah, konsep panduan AI tadi yang dari pemerintah itu adalah dokumen yang Anda bisa gunakan untuk memperkaya data penelitian Anda. Ketika di lapangan itu ternyata tidak sesuai. Mana yang dipakai? Ada rujukan regulasi dokumennya? Enggak. Kira-kira begitu. Ya. Dan yang namanya dokumen, itu bisa punya tulisan, bisa lisan, atau hasil karya. Ingat ya, bukan foto diri, selfie lagi wawancara. Ya, wawancara foto gua jebret, Pak, atau ngajak teman, tolong pas saya lagi wawancara difotoin ya. Itu namanya bukan dokumen. Itu namanya dokumentasi foto pribadi. Bukan sebagai teknik pengumpulan data. Kalau tadi ada wawancara, A dengan B ngomong, wawancara informan dengan si peneliti itu wawancara. Anda lihat situasi saat wawancara, kondisi di lapangan, itu observasi. Dokumen apa yang mendukung tema penelitian Anda itu ada di sekitar lokasi, itulah namanya dokumentasi. Emang agak beda sih ya namanya ya. Namanya kan nggak beda ya, dokumen, dokumentasi. Tapi ingat, yang disebut dengan dokumen sendiri itu artinya tulisan, lisan, maupun karya. Ya, dokumen-dokumen dari Pemdes, peraturan, kalau Anda nanti mahasiswa, sebagai informan Anda, ada nggak peraturan rektor penggunaan AI? Ya, itu dokumen. Jadi ada dokumen internal, surat, ya, memo, itu kan ada jelas keterangan di bawah itu. Ada dokumen eksternal, ya, misalnya dari website, berita, media, majalah. Nggak ada itu keterangannya foto diri, nggak ada ya. Walaupun saya tahu Anda nggak cantik-cantik, kalau lampiran foto wawancaranya menggunakan dokumentasi foto diri, bukti sudah melakukan wawancara, itu namanya nggak masuk dokumen data. Itu masuknya lampiran, ya, Mas, Mbak. Ada di lampiran, nggak usah dilihat oleh peneliti, oleh penguji skripsi Anda. Kalau Anda nggak suka,
Nah, gunakan sajalah ya yang dokumen resmi. Oke, yang keempat FGD, fokus group discussion. Ini memang Anda tadi wawancara tuh ada waktu nih datang ke A, B, C, D, E, apalagi kalau Anda gunakan snowball sampling ya. Anda datang ke A, caranya gimana snowball sampling itu? Anda datang ke A, tanya. Orang yang tahu selain Anda siapa? Si A jawab B. Datangi B. Jawab. Bla 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 bla. Pak, lain lagi. Setelah ini cukup Pak wawancara dengan B. Kira-kira orang lain siapa Pak? C. Datangi lagi kita C. Sama jawabannya. Letak, ulut. Habis dari C tanya, siapa lagi Pak? D. Terus sampai E. E jawab. Orang yang lain yang tahu balik A. Nah, berarti sudah selesai satu siklus. Ya, kan susah itu. Kata datang dari A ke B, B-nya nggak ada. Lagi keluar kota misalnya, atau lagi nggak di rumah, gimana ceritanya? Butuh waktu panjang, ya. Adalah kalau kayak gitu kita janjiin aja semuanya di hari yang itu, kita kumpulkan satu tempat. Kita sebut FGD. Itu kan pertanyaan sama, menurut A gimana? B, C, D dalam satu momen yang sama. Memang resikonya dia tidak apa adanya karena dia melihat jawaban orang-orang sebelumnya. Tapi ini diakui sebagai teknik pengumpulan data, ya. Nanti tinggal dibandingkan. Kalau menurut A begini, menurut B kok begini. Kira-kira kalau menurut C gimana? Itu boleh membandingkan data kayak begitu. Itu namanya FGD. Biasanya FGD itu menggunakan semi terstruktur, ya. Jadi nggak bebas. Kalau bebas nanti susah gitu. Bebas nanti apa yang mau diteliti? Anda harus punya panduan. Boleh nggak Pak? Kalau kita yang menjadi moderator sendiri boleh. Kalau nggak dibantu, ya. Ada kata-kata keterangan moderator ahli, maksudnya orang yang tahu masalah, ya. Biar tahu dalam. Kalau Anda kan mungkin nggak tahu masalah, Anda akan kepengen tahu justru. Nah ini pilihannya adalah nanti kalau ada yang dominan dalam grup FGD, dia yang seolah paling tahu, paling berkuasa. Ya, menjawab semuanya begitu. Oh, tidak begitu, harusnya begini, 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 begitu. Ya, kejadian. Tapi kalau ada moderatornya, maaf Pak, sesi apa Pak? Sementara stop dulu. Saya ingin tahu pendapatnya A, B, C, yang lain. Itu butuh moderator. Jadi kalau Anda tidak punya kapasitas seperti itu, mending enak diwawancara satu persatu. Pak, butuh waktu lama. Itu resikonya penelitian kualitatif. Ya. Nah, makanya kemudian kita punya beberapa teknik. Satu, milih moderator, membantu atau menyiapkan tim. Kalau FGD jangan sendirian, capek nanti Anda. Ya, ada yang akan lihat, ada yang notulensi, ada yang rekam, boleh dibantu oleh teman Anda. Jadi kalau enggak, ya mau tidak mau ada handle sendiri, dibantu dengan media bantu, alat rekam, kamera, video dan sebagainya. Ya, contoh-contoh tugas dalam FGD ya, sampai menganalisis data, merangkum isi, diskusi. Ini kan banyak. Kalau ada sendirian pasti agak repot. 5. Studi literatur. Ya, literatur mau tidak mau Anda akan bicara tentang hasil kajian yang berkorelasi dengan penelitian yang dilakukan. Ya, bisa dari jurnal, buku, seminar, hasil karya ilmiah dan macam-macam. Nah, Anda berarti mau tidak mau akan main di banyak perpustakaan misalnya. Kalau perpustakaan fisik ini nggak ada, Anda cari perpustakaan yang lebih besar atau perpustakaan online digital misalnya. Boleh Anda cari. Ya, Anda daftar di Perpusnas misalnya, cari-cari literatur tentu, sovelnya bisa dipinjam enggak, misalnya, atau diminta enggak, itu Anda bisa cek. Ya, tapi kalau ternyata tidak ada, maka ya nanti agak kesulitan menghadapi itu ya. Itu teman-teman, Anda bicara tentang 5 teknik pengumpulan data yang umum dipakai dalam penelitian kualitatif. Nah, bagaimana Anda milih orang-orang sebagai informan? Ini yang penting karena Anda subjektif ya. Sedikit saja, berapa macam penelitian ada informan yang namanya informan kunci, ya, orang yang paling tahu masalah. Pak, kalau nggak tahu masalah gimana, Pak? Ya, kalau nggak tahu masalah ya jangan diteliti. Dia nggak menjawab kriteria yang sesuai. Makanya gunakan kriteria penelitian yang harus Anda miliki. Ya, paling tahu masalah. Mungkin orangnya variasi, punya umur, batas kerja, tingkat penerimaan, ya, partisipasinya bagaimana, pengalaman, komunikasinya bagaimana, ya, involvement-nya bagaimana, mau cerita nggak, berbagi nggak. Jadi informan ini karena subjektif ada yang menentukan. Misalnya tadi, pengguna TikTok, apakah boleh disamakan pengguna TikTok 2 minggu dibanding 2 tahun? Kan beda, ya. Yang rutin menggunakan TikTok, misalnya, 4-5 kali seminggu dibandingkan dengan yang seminggu, sebulan sekali, pasti beda. Nah, semakin Anda mengerucutkan dalam jumlah kriteria informan yang muncul indikatornya, semakin detail informasi Anda akan dapatkan. Tapi kalau generalnya
terlalu general, kriterianya terlalu general misalnya. Yang penting menggunakan TikTok mau seminggu 2 tahun misalnya, nggak ada bedakan. Yang terjadi akan muncul data yang kita sering sebut sebagai misdata. Ya, datanya kok gini ya? Kenapa begini? Itu memang ketahuan nanti ketika Anda dibimbing oleh dosen yang paham betul kriteria Anda nggak kuat. Ya, jadi saya sarankan supaya kriteria Anda kuat, pilih subjektivitas Anda untuk bisa memilih dan menyeleksi informan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tekniknya, satu purposive sampling, ya, tujuan, jadi orang-orangnya udah tahu, nggak ngasal, ya, ada kriteria tertentu yang dimiliki, tujuannya apa, jelas. Ya, ini snowball saya sebutkan, Anda dari 1, kedua, ketiga, keempat, gitu. Ya, kalau ternyata misalnya dari A ke B, ke C, ke D, D ternyata milih C lagi, saya udah C, dia nyambungin lagi A, sudah Pak, sudah ke A, ke B, sudah juga ke B, nggak ada orang lain menurut saya, berarti selesai. Gitu, ya. Tapi kalau dia, kalau A, B, C sudah, mungkin kamu perlu ke F misalnya. Ya, perlu ke E, silakan dipilih, itu juga orang yang tahu. Anda datang ke E dan F. Selama belum menyebutkan nama-nama yang sesudah muncul, maka snowball sampling itu harusnya belum selesai. Ya, saya punya penelitian skripsi, mahasiswa saya bimbing di sini, tiba-tiba ngomong, Pak, saya udah 3 wawancara, Pak. Wawancara dengan 3 orang. Udah cukup belum? Lah, 3 orang udah cukup, saya bilang gitu. Silakan baca nih bukunya Crash-Bell. Itu ada muncul kata 30. Nah, apakah ada Pak 30? Pak, waktunya gini-gini, bla bla macam-macam. Nah, diistilahkan ada namanya data jenuh. Apa itu data jenuh? Data yang berulang-ulang, sama, berulang-ulang. Udah jenuh ya sudah. Itu namanya. Tapi lagi-lagi klaim data jenuh itu Anda yang klaim ya. Pembimbing itu kan cuma tahunya setelah dapat laporan tulisan Anda. Jadi Anda harus punya kompetensi dan keyakinan diri bahwa itu sudah cukup. Dan Anda sebagai peneliti harus jujur. Jujur, makanya ada ethical clearance ya. Penelitian boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Paham? Ya, salah boleh, namanya peneliti yuk. Kita ini kan bukan Tuhan, bukan malaikat ya. Tapi kalau Anda bohong, Anda rusak. Ya, apalagi gunakan plagiasi, ya kan? Nah, jelas itu sudah. Jadi hati-hati gunakan itu ya, meskipun itu sifatnya subjektif. Oke, akhirnya selesai kuliah kita dan terpaksa Anda harus screenshot buat laporan perkuliahan kita. Mudah-mudahan Mbak Tia udah meng-screenshot ya. Halo Mbak Tia, sudah di screenshot Sudah, WhatsApp Pak. Sudah. kita ini? Sudah saya screenshot. Terima kasih, nanti Ya. laporkan di ini. Saya mohon maaf, waktunya molor 15 menit, Anda harus break, makan, dan sholat, jam 1 Anda kuliah lagi ya. Insya Allah pekan depan di jadwal yang beredar, itu ada pengukuhan guru besar ekonomi, FEB. Jadi saya tidak tahu jadwal di undangannya pengukuhan guru besar itu jam 8 sampai jam 11. Mudah-mudahan saya bisa keluar jam 10. Ya, kalau ini pengukuhan saja, tidak rapat penentuan keputusan anggota Senat. Mudah-mudahan jam 10 lebih dikit lah saya bisa keluar, pura-pura ke belakang terus nggak balik lagi. Ya, kalau tadi kan rapat kelihatan ada nama saya di depan, jadi mau tidak mau tidak bisa ditinggalkan. Oke teman-teman, begitu untuk bulan pertama ini. Kalau Anda tidak puas, saya akan ada di kampus dari Senin. Walaupun Anda nanti minggu ketiga kalau tidak salah ada steril ya, kalau datang kampus karena ada UTBK ya. Tapi saya selama ada di kampus, silakan Anda datang, kita diskusi tentang metode penelitian. Ya, terbuka buat saya, karena ini pun sudah ada nunggu berapa mahasiswa kakak kelas Anda lah itu. 3 orang yang mau bimbingan. Ya, padahal jam 2 saya harus uji skripsi. Belum sholat, belum makan. Sama dengan Anda, semoga kita selalu sehat. Ya, semangat, senang ketemu dengan anak cerdas seperti Anda. Saya senang lihat anak-anak Prodi SI ini ya. Saya jualan Anda, tanda kutip jualan ya. Saya datang ke Aceh, diundang oleh kampus di Aceh, saya bilang, UPN punya prodi sains informasi. Ya, kan 2 prodi kita baru-baru kan, sains informasi, satu lagi kajian film TV media. Kajian TV media, Pak ya. Oke. Wah, itu labnya mahal. Saya bilang, emang SI labnya nggak mahal, labnya mahal. Aplikasi komputer dan macam-macam. Tapi kita punya lab komputer, Pak. Kira-kira apa yang harus dibutuhkan? Belajarlah ke UPN. Ya, jadi saya kenalkan di mana-mana bahwa kita punya prodi yang keren,
Dua prodi baru kita tuh keren-keren, ya. Anda nggak boleh minder, ya. Kalau dosen Anda ini orang hebat-hebat, gitu kan, ya. Dekannya juga kayak katanya cukup hebat katanya. Itu namanya narsis, ya. Anda boleh searching nama saya muncul di nama itu, searching di googling siapakah S. Bekti Istianto, ya. Ini aja besok saya ditunggu di Blitar. Hari libur-libur tunggu Blitar narasumber pengembangan prodinya. Nah, itu contoh-contoh menunjukkan bahwa UPN nanti akan saya akan jual lagi. Ya, saya informasi belajar ke UPN. Sudah menerima banyak tamu kita ya untuk belajar andai. Sampai dekannya datang dari Aceh itu datang balas kunjungan balik. Pak, saya pengen tahu. Begitu lihat lantai lampak. Ini labnya, ini lab apa namanya, lab big data atau lab sains informasi. Satu multimedia. Wah, gini ya Pak, iya. Ya, dia mau belajar lagi mengirim dosennya ke kita. Ya, saya kurus nanti saya minta Mbak Tia saja yang akan ngisi. Mbak Tia waktu itu ngajar di mana ya? Semester kemarin. Ke universitas ya, Pak? Ya, yang ngajar kampus-kampus luar kan Oh, saya ke minta supaya kita Widya Tama, Pak. enggak yang luar kan pernah waktu itu ya. Oh, Ya. UITM. Tuh kan dosen Anda tuh keren-keren, masih muda-muda keren-keren. Yang tua cukup saya saja. Jadi kalau Anda nggak merasa pede, rugi Anda ya. Baik, itu motivasi akhir dari saya untuk pertemuan kita. Mohon maaf, kita harus break. Saya sudah tunggu mahasiswa, belum sholat, belum makan. Anda juga demikian, Anda harus kuliah lagi jam 1. Mohon maaf kalau kuliahnya melorot 2 kali. Mudah-mudahan minggu depan kita kuliah di jam 10. Ya, Insya Allah, saya akan keluar dari pengukuhan kalau yang besok. Ditinggal nggak apa-apa, alasannya toilet. Mohon maaf sekali lagi. Inilah saya. Mohon maaf kalau molor 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Tia. Saya langsung live saja ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Terima Oke. kasih banyak Bapak. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Wah, dia Ayu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kasih, Pak. Oke, Mbak Tia, tolong disiapkan ya formasinya. Saya minta 2 dosen SI dalam formasi CPNS 2026. Oh iya, siap, Pak. Siap. Jangan sampai salah lagi administrasi. Aduh. Ya, oke, Pak. Siap. Semangat, semangat. Ada. Tolong disiapkan juga Mas Nanti belajar sama Mbak Dia. Mas Lukman ya. Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Saya minta 8 dikasih 13. Sevisi ya, saya Pak? minta 4, CPNS. Oh, ya. Untuk SI saya minta sendiri 4. 2 Oh, saya mantap, Pak. kasih dari perpustakaan ya. Ya. Satu lagi dari desain, satu lagi dari sains data. Oh, iya. Siap, Pak. Siap, Tolong siap. Akan siapkan belajar tempatnya. sama Nggak Mbak lama Dia. ini, Mei Juni ini ya. Ya. Oke teman-teman, semangat. Orang saya aja semangat, Anda nggak semangat, rugi. Saya live ya. Ya, terima kasih banyak, Pak Baik, Pak. Dekan. Matur nuwun sangat. Oke. Anak-anak yang mau ketemu dengan saya di kampus, silakan ya. Teman-teman, yang bagi yang belum live dari Zoom, silakan cek leads ya. Nanti silakan absen, kemudian nanti Pak Dekan akan upload materi di list, nanti tinggal dicek aja ya. Oke, silakan teman-teman untuk live Zoom. Bagi teman-teman yang kuliah CMC sama saya, nanti silakan isoma dulu aja. Kita mulai 1:30 ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia sudah join. Sama-sama Terima Kak kasih, Mbak. Isini. Terima Ya, kasih, Terima kasih Mbak. Mbak. Terima kasih, Mbak. saya